nanti akan dibahas ya. Seperti apa nih ya dari pengembangan ini ya mudah-mudahan nanti kita akan dari pengembangan media pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman bagaimana tentang media pembelajaran, dapat memfasilitasi gaya belajar siswa, mendorong pembelajaran pastilah akan lebih mandiri ya. Terus selanjutnya juga memperjelas materi abstrak dan pasti ada efisiensi dalam penyampaian. Jadi itu Bapak Ibu ya mudah-mudahan dengan kegiatan webinar kita hari ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran, terutama ini media pembelajaran digital ya. Itu Pak Inten sekali lagi mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, hari ini kita akan menjelajahi konsep dasar pengembangan video sebagai media pembelajaran yang tentunya akan mendorong kolaborasi, meningkatkan keterampilan kritikal dan memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Dan saya yakin akan ada banyak wawasan berharga yang bisa kita ambil dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Ade Suryadi SPDMT. Beliau lahir di Garut, tepatnya 17 Juni 1979, menjalani pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Garut, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah umum pada sekolah negeri di Kota Purwakarta. Setelah lulus dari sekolah menengah umum, kemudian berkesempatan melanjutkan studi di UPI Bandung, lulus tahun 2003, dan pada tahun 2013 berhasil menyelesaikan studi Magister Teknik di Institut Teknologi Bandung. Mengenal dunia videografi serta fotografi dan mulai menyukainya ketika menjalani kuliah, yang kebetulan di saat perkuliahan mendapat mata kuliah video dan fotografi. Kemudian beliau aktif di komunitas fotografi dan film mahasiswa hingga saat ini kurang lebih sudah hampir 20 tahun lebih fotografi dan videografi menjadi bagian yang melekat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di tahun 2010 tercatat aktif sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Bandung, tepatnya SMK Negeri 11 Bandung, di bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif, program keahlian desain komunikasi visual atau DKV. Beliau berpengalaman sebagai instruktur nasional guru pembelajar, instruktur nasional guru keahlian ganda multimedia, narasumber BIMTEK pemanfaatan TIK Kemendikbudristek Republik Indonesia, narasumber program pertukaran mahasiswa Merdeka PMM 4 ITB, dan narasumber pelatihan peningkatan kompetensi pegawai Humas BPN Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita memiliki agenda yang menarik, yaitu pemaparan materi dari narasumber, kemudian sesi tanya jawab, dan juga penutup. Mari kita sambut dengan hangat narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita, Bapak Ade Suryadi SPDMT. Kepada Bapak Ade Suryadi, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, insya Allah semangat semua. Dan apa-apa yang nanti kita diskusikan di hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya terima kasih sudah diberikan kesempatan saya di sini bercerita Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini nanti kita sharing, bercerita, pengalaman saya nanti akan saya ceritakan kepada Bapak Ibu, dan mudah-mudahan dari cerita yang nanti saya sampaikan, pengalaman yang sampaikan bisa nanti menjadikan bahan diskusi bersama, dan kedepannya tentunya bisa menjadi wawasan untuk peningkatan kita sebagai guru. Dan harapannya tentunya melalui momen ini semangat kita untuk terus belajar, terutama sebagai guru pembelajar terus melekat di dalam diri kita. Insya Allah
yang namanya ilmu ketika dibagikan, ketika disaringkan, insya Allah akan terus bertambah Bapak Ibu. Izin pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang konsep dasar dari media pembelajaran, kemudian disambungkan juga dengan yang namanya pengembangan video sebagai media pembelajaran dari fundamentalisnya, kemudian berikutnya how to make video gitu kan. Nah, nanti yang akan dibahas pada sesi hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama bagaimana kembali ya menguatkan bahwa yang namanya pembuatan media video sebagai pembelajaran itu tentu ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami bersama, sehingga tentunya kita ketika nanti membuat video itu tidak keluar dari guideline yang sudah kita pahami. Saya yakin Bapak Ibu adalah sekarang semuanya guru yang ada di khususnya di SMK 11 Bandung dan umumnya di semua di guru itu pasti sekarang sudah menjadi konten kreator karena teknologi sudah ada di genggaman Bapak Ibu. Hanya yang jadi permasalahan adalah ketika kita membuat sebuah video ini kita paham enggak basic-basic dasarnya. Nah, nanti kita akan coba hari ini kita sharingkan, kita diskusikan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini nanti akan ada keberlanjutannya ya. Ketika sudah mengenal pengembangan dasar, berikutnya pasti kita mencoba merancang. Harapannya ke depannya kita ada sesi berikutnya untuk melakukan pembuatan bersama-sama media pembelajaran tersebut. Izin Bapak Ibu pada kesempatan ini saya menyampaikan atau share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Sudah. Oke, siap ya Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini, seperti tadi yang disampaikan di sambutan Ibu Pimpinan Kepala SMK 11 Bandung, disinggung di situ bahwa yang namanya peranan media pembelajaran itu penting, ya. Memang kita menyadari betul bahwa yang namanya media pembelajaran itu selalu melekat di proses pembelajaran. Nah, tentunya kita harus memahami dulu, karena saya waktu ini berbagi pengalaman ketika saya menempuh S2 di ITB, ini saya sempat diberikan pertanyaan yang cukup susah untuk menjawabnya gitu kan, untuk menentukannya. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu. Kata media itu kalau menurut seorang ahli instructional media yang namanya Robert Hennig, media itu berasal dari kata medium. Medium itu artinya perantara atau between, di antara. Nah gitu. Nah, ketika diartikan bahwa yang namanya media pembelajaran itu orang kecenderungannya menyebutnya sebagai alat, gitu kan Bapak Ibu ya. Sehingga ketika kita sampaikan bahwa yang namanya media pembelajaran itu cenderung Bapak Ibu mungkin di era-era sebelumnya ketika menyusun rencana pembelajaran, di situ dituliskan ada yang namanya media pembelajaran. Kita suka tertukar menuliskannya proyektor, menuliskannya televisi, menuliskannya itu kadang-kadang kita terjebak di arah sana. Nah, seiring dengan perkembangan sekarang ada istilah multimedia di situ. Sehingga ketika kalau kita jabarkan istilah multimedia, tentunya itu akan bertabrakan. Nggak mungkin kan ya, banyak TV, banyak proyektor, kan nggak nyambung. Nah, ketika itu saya diingatkan bahwa Pak Ade, yang namanya media untuk kondisi sekarang itu adalah erat kaitannya dengan yang namanya konten. Gitu. Jadi yang namanya media itu adalah konten. Gitu. TV proyektor itu adalah alat bantu untuk memproyeksikannya. Ya, media yang dimaksud adalah contohnya adalah konten, ada video, ada grafik, ada animasi, ya, ada audio dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan terjebak bahwa yang namanya media itu adalah bukan alatnya, bukan perangkatnya, tetapi adalah kontennya. Walaupun di sini secara sederhana kadang-kadang kita memang bisa mendefinisikan yang namanya media pembelajaran itu adalah
alat atau sumber yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Yang namanya kata membantu berarti media pembelajaran itu tetap harus dilakukan yang namanya proses pendampingan oleh guru. Jadi media pembelajaran itu adalah tools ya untuk membantu guru di dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian kenapa sih kita harus menggunakan media pembelajaran? Ada beberapa tujuan tentunya. Yang pertama, harapan kita melalui penggunaan media pembelajaran tentunya bisa meningkatkan pemahaman bagi peserta didik kita. Kemudian yang kedua tentunya harus meningkatkan motivasi. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa melalui penggunaan media pembelajaran kita bisa menggunakan atau memberikan fasilitas pembelajaran secara aktif bagi siswa. Karena diharapkan bahwa pembelajaran itu tidak pasif tetapi harus pembelajaran yang aktif. Kemudian juga melalui media pembelajaran itu diharapkan juga bahwa media tersebut bisa mendukung terhadap gaya belajar dari peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, tentunya kalau yang namanya kita ada juga yang dinamakan dengan manfaatnya tentunya. Manfaat dari media pembelajaran ini yang pertama bisa meningkatkan retensi informasi, ya. Kemudian juga mendorong pembelajaran mandiri melalui media pembelajaran. Tentunya anak-anak juga bisa atau peserta didik kita itu bisa belajar secara mandiri, walaupun nanti penguatan dilakukan oleh guru. Kemudian juga bisa tadi disampaikan juga melalui media pembelajaran kita bisa melakukan yang namanya fasilitasi untuk pembelajaran kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus mengenal bahwa yang namanya media itu, ya jenis-jenis media itu sebenarnya kalau kita kelompokkan sih sebenarnya bisa visual, bisa audio, dan interaktif. Gitu. Nanti untuk lebih jauh sih sebenarnya ada khusus memang nanti kita bagaimana sih mengenal media visual, bagaimana mengenal media audio, bagaimana mengenal media interaktif. Di program-program sekarang pelatihan guru itu kita mengenal ada yang namanya pelatihan pembatik. Wah, ini keren sekali, pembelajaran berbasis TIK. Di mana salah satu output yang diharapkan dari pelatihan itu adalah media yang paling tinggi poinnya itu adalah membuat media interaktif gitu. Nah, media interaktif ini sebenarnya ini salah satu output yang memang perlu pelatihan khusus, apalagi sekarang kalau dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi-teknologi yang memang sekarang berbasis artificial intelligence sebenarnya. Kemudian juga kita mengenal media-media lain seperti visual dan audio. Nah, itu Bapak Ibu yang terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran. Kemudian juga apa sih yang menjadi tantangan? Nah, tantangan kita sebagai seorang guru itu ketika kita akan mengembangkan atau menggunakan media pembelajaran itu tetap aja ada memang tantangannya, ya. Yang pertama itu adalah kadang-kadang gitu. Ketika kita menggunakan teknologi itu ada yang namanya keterbatasan akses, ya. Teknologi yang tidak merata itu tentu akan menjadi tantangan bagi kita. Tetapi saya waktu itu menjadi instruktur di Jakarta waktu itu dilakukan secara daring. Ini luar biasa Bapak Ibu, ada kondisi guru-guru di mana ketika ikut pelatihan dia itu tidak mengenal mengeluh gitu kan. Dia itu sampai mengakses proses pembelajaran yang dilakukannya itu adalah di kebun sawit Bapak Ibu. Dan fotonya pun disampaikan di situ. Jadi luar biasa memang keterbatasan ini bisa juga menjadi sebuah tantangan, menjadi semangat bagi kita untuk tidak mengeluh, tapi itu menjadi semangat kita untuk belajar. Kemudian ada juga keterampilan guru ya yang menjadi tantangannya. Kita perlu yang namanya pelatihan gitu kan. Ya iya memang harus intensif. Makanya dikembangkan yang namanya apakah itu pelatihan dari mandiri, pengembangan komunitas belajar. Harapannya sih memang guru bisa meningkatkan profesionalismenya melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran pelatihan gitu kan. Salah satunya adalah di sini tentunya mengenai media pembelajaran itu perlu pelatihan khusus bagi guru-guru. Kemudian selanjutnya kadang-kadang juga kita tantangannya adalah keterbatasan infrastruktur ya. Aduh mengeluh karena saya tidak punya alat
alat yang cukup nih untuk membuat media ini gitu kan. Suaranya kadang-kadang kalau mengisi suara tidak punya alatnya, mengambil gambar handphonenya masih resolusinya rendah dan seterusnya. Itu memang menjadi bagian yang menjadi tantangan bagi kita di dalam mengemas atau membuat media pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus mengenal peran dari media pembelajaran itu sendiri ya. Yang tadi sudah disampaikan juga di depan oleh Bu Silvi bahwa media pembelajaran itu dapat mengembangkan keterampilan kritikal ya. Jadi keterampilan yang esensial gitu, yang penting gitu kan. Apalagi di SMK, tentunya kompetensi ya yang bisa kita kembangkan itu dengan menggunakan media pembelajaran itu bisa terbantu. Kemudian mendorong kolaborasi, memfasilitasi juga pembelajaran yang berbasis project. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini di poin kedua terakhir, ini kita perlu pemahaman bahwa yang namanya media pembelajaran itu bisa sifatnya itu kita bisa memanfaatkan media yang ada atau by utilization ya. Yang kedua bisa dirancang atau by design. Nah ini. Jadi sekarang Bapak Ibu pasti melakukan kedua ini. Jadi ada yang cuma memanfaatkannya saja, sudah aja yang sudah ada di YouTube kita manfaatkan, yang sudah ada di buku kita manfaatkan, yang ada di perpustakaan kita manfaatkan. Tetapi itu yang create-nya bukan kita. Nah, gitu. Yang create-nya mungkin orang lain atau bahkan media-media realia yang sudah ada tersedia di lingkungan kita. Nah, jadi media tersebut itu adalah media yang konsepnya by utilization, kita manfaatkan gitu kan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, yang kedua adalah by design. Jadi media pembelajaran itu sengaja kita bisa rancang dari mulai perencanaan sampai kepada evaluasi gitu. Jadi guru ini tantangan bagi kita. Makanya sekarang hadir di beberapa pelatihan guru itu sampai ada yang namanya istilahnya pelatihan GMT, Google Master Trainer untuk penguasaan Google Workspace. Harapannya dari situ bisa membuat media pembelajaran tentunya yang berbasis digital. Kemudian ada juga istilahnya Kapten Belajar ID, pemanfaatan melalui Chromebook dan seterusnya. Ini memang luar biasa. Melalui pelatihan-pelatihan ini ujung-ujungnya adalah sampai ada guru itu ada, ya mudah-mudahan tidak ada istilah kasta ya, karena yang paling tertinggi kastanya guru penggerak katanya. Ya itu ada istilah guru penggerak, ada istilah guru kapten ko-kapten belajar ID, ada juga istilahnya guru content creator. Nah guru content creator ini adalah salah satu yang memang diharapkan dia mampu mendesain, kemudian membuat dan bahkan mempublikasikan media-media pembelajaran yang dibuat. Nah tantangan bagi kita sekarang, ini harapan dari saya, kenapa saya diawali dengan konsep media pembelajaran ini, kita bisa minimal spesifik nanti ke depannya bagaimana merancang atau membuat atau memahami salah satu media pembelajaran untuk kita rancang, kita buat bersama-sama gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya gini Bapak Ibu. Tadi di depan bahwa kita setelah memahami konsep dari media pembelajaran, tentunya kita kan tadi ada memilih. Salah satunya adalah jenis media pembelajaran visual. Nah, kenapa kita angkat sekarang video pembelajaran? Nah, video pembelajaran itu sebenarnya hal yang memang dengan melihat kondisi existing yang ada di kita, ini sebenarnya sangat memungkinkan sekali untuk bisa dibuat bersama-sama. Karena apa? Genggaman kita semua adalah pembuat konten gitu kan. Bapak Ibu tentunya selalu menyumbang di media sosial baik itu foto maupun video. Ya. Berarti secara tidak langsung Bapak Ibu sudah mampu merekam, sudah mampu mempublikasikan. Cuman yang jadi permasalahan adalah bagaimana agar video-video yang kita buat itu bisa diorientasikan untuk kepentingan pembelajaran. Makanya nanti di sini kita akan coba gali kenapa sih media video itu bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran gitu. Nah, yang pertama tadi disampaikan bahwa melalui video kita bisa memvisualisasikan konsep gitu kan. Jadi konsep-konsep yang abstrak gitu kan, yang itu bisa ditangkap, divisualisasikan lewat video sehingga lebih mudah gitu, dari hal yang kompleks menjadi lebih mudah.
Jadi anak bisa atau peserta didik atau murid bisa lebih realistis melihat gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita cerita kan membayangkan gitu ya. Kadang-kadang persepsinya jadi salah atau kurang tepat. Tetapi kalau divisualisasikan itu melihat bukti nyata, si peserta didik bisa lebih mudah memahaminya. Kemudian ada juga yang pembelajaran multisensori. Melalui pembelajaran video, itu interaksi dari indera kita, ini semuanya berinteraksi. Makanya kelebihan dari pembelajaran berbasis video itu adalah salah satunya dapat merangsang lebih banyak indera sekaligus membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Gitu. Jadi intinya melalui pembelajaran lewat video, indera pendengaran, penglihatan itu bisa berinteraksi. Kemudian Bapak Ibu, juga kita bisa lebih fleksibilitas ya, waktu dan tempat. Materi dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Memberikan juga fleksibilitas bagi mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan jadwal mereka sendiri. Jadi kalau yang namanya video kan bisa di-play, di-stop, di-play, di-stop, diulang-ulang gitu kan. Aduh belum paham, diulang kembali gitu kan. Itu adalah bagian dari fleksibilitas waktu juga. Dan waktu udah ini tidak memungkinkan di sekolah, bisa datang ke rumah kalau sudah santai sambil sambil santai itu bisa diputar kembali si video itu. Artinya proses pembelajaran bisa mengadaptasi fleksibilitas waktu dan tempat. Kemudian juga tadi konten bisa berulang. Nah, artinya konten bisa diulang. Jadi video dapat diputar berulang-ulang kali, memungkinkan siswa untuk meninjau kembali bagian mana sih yang sulit dipelajari. Mencobanya kembali, mendemonstrasikannya kembali dari materi-materi yang menurut mereka sulit, sehingga bisa diputar ulang gitu. Apalagi yang sifatnya video-video tutorial, wah luar biasa itu. Anak-anak itu bisa mencoba, peserta didik bisa mencoba gitu kan. Langkah kedua belum berhasil, diulang lagi gitu kan sebelum masuk ke langkah berikutnya. Kemudian engagementnya tinggi gitu ya, gaya pengajaran yang dinamis, dapat dengan visualisasi yang menarik, dapat menjaga perhatian siswa lebih lama gitu kan. Jadi antara hubungan antara siswa dengan dengan media yang kita buat atau materi yang kita buat itu bisa memungkinkan ini engage gitu ya, lebih kuat gitu kan hubungannya, sehingga komunikasi interaktif dua arahnya itu di dalam proses pembelajaran bisa terbantu gitu kan, bisa terlaksana. Kemudian pembelajaran bisa dilakukan juga mandiri gitu kan, tanpa pendampingan guru juga siswa peserta didik bisa belajar secara mandiri gitu. Nanti mungkin prosesnya bisa dilakukan yang namanya konfirmasi. Ketika anak diberikan proses pembelajaran melalui video tadi, nah anak-anak bisa belajar secara mandiri. Kemudian bila ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, bisa dikomunikasikan dengan guru, didiskusikan. Kemudian pembelajaran itu bisa dilakukan secara kolaboratif tadi. Video ini dapat digunakan dalam proyek ya atau diskusi kelompok di mana siswa itu bisa berbagi wawasan dan membahas materi-materi secara kolaborasi. Jadi artinya pembelajaran kolaboratif pun bisa terwadahi melalui media pembelajaran yang berbasis video. Kemudian peserta didik juga melalui proses pembelajaran menggunakan video pembelajaran itu aksesnya itu bisa ke akses ke sumber daya global. Jadi hal-hal yang sifatnya di luar sana, di dunia luas itu ya, itu bisa terakomodir gitu ya. Jadi melalui video siswa dapat mengakses berbagai sumber daya yang ada di seluruh dunia untuk dijadikan sumber belajar. Kemudian penggunaan teknologi yang interaktif. Video dapat diperkaya dengan kuis interaktif, anotasi ya, atau hyperlink untuk menambah kedalaman pembelajaran serta melibatkan siswa ini secara aktif. Kemudian pemahaman berbasis konteks ya. Jadi video memungkinkan pengajaran berbasis konteks seperti studi kasus nyata gitu. Jadi artinya relevan dengan kondisi yang terjadi gitu kan. Kemudian bisa juga dilakukan yang namanya demonstrasi secara langsung atau bahkan yang namanya pembelajaran melalui simulasi. Jadi Bapak Ibu, inilah yang mendasari bagaimana ayo kita bersama-sama menguatkan kembali belajar pemahaman yang
dasar, yang fundamentalis, bagaimana sih kalau nanti kita membuat video pembelajaran. Nah, dari sini saya akan coba nanti paparkan bagaimana sih nanti dasar-dasar yang harus kita kuasai, pemahaman yang harus kita pahami terkait dengan konsep membuat video tersebut, memproduksi video tersebut. Oke, sebentar Bapak Ibu, izin saya presentasi share screen lagi. Oke, stop dulu ya Pak Ripa sebentar. Oke, terlihat Bapak Ibu? Apakah terlihat? Oke, siap. Oke, siap. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan coba bergeser ke teknik dasar produksi video. Tadi jadi ketika pentingnya media pembelajaran sudah kita pahami bersama-sama, sudah kita ketahui bersama-sama. Kemudian konsep video basic konsepnya tentang video sebagai media pembelajaran sudah kita ketahui. Tentunya sekarang tantangannya adalah bagaimana sih kita membuat video yang sesuai gitu kan. Membuat video yang berkualitas, membuat video yang sesuai dengan perencanaan. Jadi jangan sampai apa-apa yang kita buat, video yang kita buat itu kadang-kadang memang menyimpang dari apa yang diharapkan gitu. Jadi ada pemahaman yang harus kita miliki, yaitu tentang bagaimana sih teknik dasar produksi video itu sendiri gitu ya. Dari mulai satu, yang pertama adalah bahwa kita harus memahami langkah-langkah penting di dalam membuat video yang berkualitas. Kemudian yang kedua, produksi video ya adalah kita harus memahami bahwa produksi video adalah kombinasi dari perencanaan, pengambilan gambar, dan editing yang menghasilkan konten yang menarik. Kemudian bahwa dengan memahami teknik dasar ya akan membantu kita menciptakan atau membuat video yang terkesan profesional ya, yang kesannya profesional dan tentunya efektif. Nah, harapannya bahwa yang namanya proses pembelajaran seperti yang kita pahami bahwa yang namanya proses pembelajaran adalah proses komunikasi di mana terjadi penyampaian pesan dari sender kepada receiver ya. Ketika kita menyampaikan materi pembelajaran sebagai pesan, itu tentunya membutuhkan yang namanya media. Nah, salah satu media yang bisa kita pilih adalah tentunya media pembelajaran, yaitu salah satunya adalah video gitu. Jadi agar pembelajaran itu berjalan efektif, tentunya kita harus membutuhkan yang namanya tadi media tadi gitu kan. Agar si pesan itu tersampaikan, materi itu tersampaikan. Nah, Bapak Ibu di dalam proses komunikasi tentunya suka ada noise Bapak Ibu ya, ada pengganggu gitu kan. Nah, si media pembelajaran ini, video ini salah satunya bisa mengakomodir, mengurangi agar si pesan itu, si noise itu terreduksi lah gitu ya, terkurangi gitu. Jadi harapannya pembelajaran itu bisa dicapai secara efektif gitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke slide berikutnya. Nah ini, Bapak Ibu, ini saya coba membuat sebuah mind mapping lah gitu ya, peta konsep terkait dengan konsep dasar atau teknik dasar yang harus kita miliki gitu kan, atau kita ketahui ketika kita akan membuat proses pembuatan video gitu. Jadi yang pertama itu tentunya membutuhkan yang namanya konsep dan riset Bapak Ibu. Jadi apa sih yang ada di idenya apa gitu kan, konsepnya apa. Kemudian kita harus lihat gitu kan, harus coba, harus ada semacam risetnya gitu kan. Jadi yang namanya konsep itu dan perencanaan itu sangat penting gitu kan. Agar si video yang akan nanti kita buat itu sesuai dengan harapan. Yang kedua, tentunya kita harus memiliki kemampuan untuk script writing gitu kan.
Jadi ya sangat sederhana lah sih sebenarnya, bisa disederhanakan. Kita nanti bisa membuat yang namanya skenario ya, yang sederhana gitu kan. Nanti mungkin ini kalau di SMK 11 ini ada guru-guru bahasa Indonesia ya, ada Bu Asri, ada Bu Eli gitu yang nanti mungkin bisa sharing terkait dengan bagaimana sih menuliskan skrip gitu kan, membuat skrip gitu kan, agar nanti ketika kita akan membuat itu mudah gitu kan, sesuai dengan skenario. Nah yang berikutnya itu pemilihan peralatan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita memang harus tertantang dengan menggunakan peralatan yang apa adanya gitu. Tetapi ketika kita menggunakan apa adanya, kita juga bisa mengevaluasi, waduh kenapa ya gambarnya kurang buram, gambarnya kurang jelas, oh ini audionya tidak jelas gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu harus bisa menganalisis kira-kira ini peralatan yang kita butuhkan itu yang harus seperti apa. Ya mudah-mudahan kalau di SMK 11 Bandung kalau kita istilahnya mau bersama-sama membuat, seperti kemarin saya melihat ada Bu siapa ya, ya Bu Irvi ya. Bu Irvi tiba-tiba datang ke workshopnya DKV, kemudian mau pinjam ke Pak Jim ada mikrofon eksternal. Nah ini luar biasa, berarti beliau sudah bisa menganalisis bahwa kebutuhan agar suaranya jernih, nah tidak bisa dipaksakan menggunakan alat yang dia miliki, tetapi harus menggunakan mikrofon eksternal. Itu salah satu kemampuan kita bagaimana menganalisis peralatan yang dibutuhkan. Kemudian kita juga perlu ketika ada pengambilan gambar yang dilakukan di luar juga kan, kita harus juga menentukan lokasi gitu kan, baik di dalam maupun di luar. Mohon maaf ya, jadi kadang-kadang outdoor, kadang-kadang indoor juga kita harus pertimbangkan. Waduh, lokasi yang tepat kira-kira di mana gitu kan. Oh, di sini di ruangan A, di ruangan B pencahayaannya kurang bagus. Jangan dipaksakan di situ, kalau mau buat ya kita coba cari lokasi yang bisa membantu gitu kan. Kemudian termasuk juga di dalamnya kita harus melakukan yang namanya proses setting. Artinya ada pengaturan properties dan sebagainya. Karena kita kan kalau membuat video pembelajaran itu tadi kita sekarang diarahkan bukan memanfaatkan, tetapi kita harus by desainnya gitu. Jadi merancang, membuat dan menghasilkan video gitu. Ini lokasi dan setting, mohon maaf itu tulisannya kelebihan T ya Bapak Ibu. Oke, kemudian yang kelima, yang kelima itu harus kita mengenal yang namanya proses produksi atau syutingnya gitu. Di mana ya Bapak Ibu, kalaupun memang Bapak Ibu bukan basicnya dari sinematografi gitu kan, tapi harus mengenal Bapak Ibu yang namanya teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan gambar itu yang ngomongin tentang ukuran bidang pandang gambar, apakah kepala Bu Silpi saja yang diambil, apakah seluruh badannya, atau apa saja, itu yang namanya harus kita ketahui juga di situ. Oh, ketika kita membuat video, walaupun nanti dibantu oleh anak-anak, contohnya yang ketika pengambilan gambar, nah nanti saya ambil posisinya setengah badan ya, kemudian berikutnya nanti di close up ketika saya sedang berbicara menerangkan materi gitu Bapak Ibu. Nah ini juga hal-hal yang penting, termasuk di dalamnya juga kita harus mengenal arah atau sudut-sudut pengambilan gambarnya juga gitu kan, apakah posisinya di atas, di bawah gitu ya, dari sejajar dengan mata kita dan seterusnya, atau mungkin ini perlu menggunakan drone gitu kan, silahkan Bapak Ibu. Ini yang dinamakan dengan teknik pengambilan gambar gitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ya kita juga harus mengetahui yang namanya proses pencahayaannya juga Bapak Ibu. Jadi poinnya itu ada pencahayaan. Kita harus jangan memaksakan diri mengambil di dalam posisi yang memang kondisinya gelap gitu kan. Tidak nanti kalau ketika sudah dilakukan proses editing, transfer, wah itu pasti terus turun gradasinya Bapak Ibu. Jadi memang pastikan bahwa proses pengambilan gambar itu di dalam kondisi cahaya yang cukup. Kemudian juga audio. Nah, audio juga tadi ya, audio itu ya usahakan memang audio itu harus yang berkualitas, harus jernih, tidak banyak terganggu gitu kan. Karena ketika banyak terganggu, suara kita banyak bising dan sebagainya, itu kadang-kadang materi yang apa kita sampaikan malah tidak sampai gitu kan. Karena dan nanti yang juga mendengarkan atau yang menonton juga itu pasti akan terganggu Bapak Ibu. Kemudian ya kita juga harus mengenal yang namanya proses editing. Nah di dalam kondisi perkembangan teknologi sekarang ya Bapak Ibu, itu dengan bermodalkan handphone ya gitu kan, apalagi yang handphonenya canggih-canggih ya, Bu Silpi ya, kayak Bu Silpi itu pakai Pro Max gitu ya,
pasti itu udah sangat support sekali ya untuk istilahnya digunakan untuk menggunakan proses editing video sebenarnya. Jadi tidak perlu menggunakan alat-alat yang standar untuk profesional yang tinggi gitu kan. Dengan menggunakan handphone pun sekarang kita bisa memproduksi video, melakukan proses editing gitu, seperti yang dilakukan Ibu Ai ya. Ibu Ai saya selalu itu di media sosialnya sangat aktif sekali di media sosial. Dia menghasilkan beberapa video yang memang menggunakan aplikasi seperti CapCut ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat sekali membantu CapCut itu. Kalau Bapak Ibu dicoba silakan. Apalagi kalau kita punya akun premium ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu diberikan rezeki semuanya, dan memang nanti kedepannya mah semua aplikasi ini kayaknya harus premium ya. Alhamdulillah kalau untuk Canva ya kita udah dengan menggunakan Belajar ID ya, kita udah premium sebenarnya Bapak Ibu. Jadi di Canva pun gitu ya Bapak Ibu itu ada editing bentuk videonya sebenarnya kan gitu, dan bahkan ada template yang standarnya untuk profesional gitu kan, seperti dibuat lewat After Effects gitu kan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah langkah yang berikutnya apa? Ketika kita sudah melakukan proses editing, kemudian kita lihat dari scene 1 sampai seterusnya, kita preview tuh, kita review. Ini sudah sesuai enggak dengan storyboard. Jadi kita harus melakukan proses itu. Kemudian setelah kita oke, di review, diuji coba, baru kita lakukan yang namanya proses distribusi. Nah, distribusi ini kalau bagi guru-guru konten kreator, yaitu pasti mereka sudah langsung dipublish di YouTube-nya masing-masing atau di media sosialnya masing-masing. Bahkan sekarang sudah ada POM di PMM ya Pak Rival. Jadi di PMM itu sudah ada bukti karya untuk menghasilkan video. Nah sebenarnya untuk kaitannya dengan pembuatan video ini, di lingkungan SMK Negeri 11 Bandung yang saya ketahui, ini sudah banyak, ada beberapa orang yang memang karyanya itu luar biasa gitu. Bahkan diundang menjadi peserta pelatihan yang terpilih videonya gitu kan. Hadir nggak di sini Bu Intan ya? Oh, ada ya Bu Intan ya. Nah Bu Intan itu adalah salah satu orang yang dipanggil oleh kementerian karena dilihat dari bukti karyanya, karena mengupload di bukti karya video-video pembelajaran gitu yang berbahasa Inggris. Nah nanti mungkin bisa kedepannya ketika kita masuk ke sesi berikutnya di pembuatan video itu, nanti Bu Intan pun bisa sharing tuh bagaimana sih membuat video pembelajaran. Oke, next Bapak Ibu. Nah ini konsep dasar berikutnya nih ya, yang pertama ya, di kegiatan praproduksi yang kaitan dengan konsep dan riset, itu ada yang dinamakan dengan riset konsep storyboard sebenarnya di sini, yang minimal kita kenali. Jadi di riset itu ya kita harus kenali dulu audiennya. Audien kita berarti peserta didik, belajar di kelas berapa, materinya tentang apa, karakteristik anaknya seperti apa kan gitu. Ini bisa dikenali audiennya itu siapa. Kemudian tujuan videonya ya tentu tujuan video itu pasti diarahkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai gitu kan. Capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa kan gitu, sehingga kita bisa mengarahkan bahwa video yang dibuat itu harus itu kan tema utamanya, pesannya, dan juga gaya visual yang diinginkan. Jadi kalau tema utamanya, tentunya kalau tema utamanya pasti disesuaikan kalau pembelajaran itu dengan topik-topik yang ada di materi pembelajaran gitu kan. Kemudian nanti gaya visualnya seperti apa? Mau formal, mau casual, mau komedi gitu kan. Itu nanti bisa kita tentukan sesuai dengan pendekatan yang bisa kita lakukan gitu. Jadi yang namanya gaya visual itu sebenarnya bisa formal, bisa casual, bisa dibawa seperti entertain dan seterusnya gitu. Kemudian tentunya berikutnya adalah kita harus memiliki yang namanya papan story-nya, papan ceritanya. Ini sebenarnya komponen untuk papan cerita ini sebenarnya kita bisa lebih sederhana. Jadi kita tinggal nanti itu menyusun mana sih urutan nomor 1, adegannya apa, ada teks enggak, suaranya apa gitu ya. Kemudian nanti background atau audio yang digunakan apa, musiknya gitu.
apakah di dubbing atau enggak, ada voice overnya enggak, dan seterusnya gitu ya. Itu nanti di storyboard. Termasuk di dalamnya juga gambar yang dimunculkan itu di di scene 1 itu apa, atau di nomor 1 itu, nomor adegan pertama itu seperti apa. Itu sebenarnya banyak contoh, bahkan di Canva ya. Kalau Bapak Ibu membuka Canva, kemudian search, itu banyak sekali template storyboard yang bisa kita gunakan gitu. Jadi sudah tinggal pakai Canva, scene 1 apa adegannya, scene 2 apa, dan seterusnya. Nah, nanti setelah terurut, nanti kita istilahnya bisa tuh punya panduan untuk memproduksi video. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah ini. Bapak Ibu, berikutnya adalah ya kita harus mengenal yang namanya penulisan naskah ya. Jadi mengenal juga penulisan naskah. Jadi kalau orang bahasa Indonesia ini sudah pasti ngerti lah apa itu sinopsis, kemudian apa itu storyline, kemudian juga apa treatment, kemudian shooting script ya gitu kan, apa seperti apa. Yang jelas bahwa yang namanya naskah adalah panduan utama di mana selama kita melakukan proses produksi itu ya harus mengacu kepada naskah, pada skenario pembelajarannya yang akan kita buatkan video gitu. Kemudian di dalam naskah itu biasanya harus disertakan yang namanya dialog. Ada dialognya, ada aksinya, ada deskripsinya, serta visual secara detail. Kemudian yang menjadi naskah yang baik, naskah yang dikatakan naskah yang baik adalah naskah yang membantu memastikan bahwa produksi itu dilaksanakan dengan lancar dan efisien waktunya. Jadi ketika kita membuat naskah yang baik, itu tidak akan membingungkan orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatan video tersebut. Kemudian yang ketiga, nah tadi itu ya, jadi poin yang ketiga yang harus kita miliki pemahamannya adalah bagaimana kita mampu memilih peralatan, mengetahui peralatan-peralatan apa saja sih yang dibutuhkan ketika kita akan membuat video pembelajaran. Ya. Yang pertama adalah bahwa yang namanya itu adalah hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kalau yang namanya merekam video pasti membutuhkan yang namanya kamera. Ya. Nah tadi itu kamera itu tidak perlu harus kamera DSLR atau mirrorless ya, kamera atau kamera profesional. Tetapi kalau dengan menggunakan smartphone kita udah menghasilkan kualitas yang baik, itu juga bisa dilakukan gitu kan. Karena dengan perkembangan teknologi yang sekarang, resolusi kamera handphone itu sekarang sudah sangat tinggi sekali gitu. Jadi bisa kita lakukan dengan memanfaatkan handphone kita. Kemudian yang kedua adalah audio. Nah, tadi itu. Jadi sarannya ya, ketika kita menggunakan untuk merekam audio atau memvoice over, itu gunakan mikrofon eksternal agar suara yang dihasilkan biasanya lebih jernih gitu kan. Nanti biasanya kalau itu sebenarnya kalau di pasaran ya untuk yang sekarang mikrofon eksternal ini yang bisa disambungkan ke handphone atau ke laptop itu harganya juga bisa di 200 ribuan lah. Itu ada yang menjual itu. Kemudian yang ketiga adalah tentu mengetahui alat-alat pencahayaan gitu kan. Nah, sekarang mah kan kalau webinar kemudian mengisi materi biasanya ada, saya suka melihat orang-orang itu menempelkan cahaya ya dalam bentuk ring flash gitu ya agar wajahnya terlihat cerah gitu ya, itu selalu ditempelkan alat pencahayaan. Itu salah satunya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu akan membuat video tutorial dengan memanfaatkan media presentasi, kemudian direkam wajah kita dengan rekam layar, kemudian ada suaranya, itu bisa memungkinkan dilakukan. Ya gunakan cahaya itu gitu kan. Ini nanti mungkin bentuk-bentuk video yang akan kita buat sebenarnya bisa dilakukan banyak alternatif sih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah ini kita harus mengenal juga yang namanya lokasi dan setting Bapak Ibu. Jadi pemilihan lokasi dan pengaturan properti ini juga sangat penting harus kita ketahui. Jadi lokasi itu ya pilih lokasi yang mendukung konsep video kita, bisa di outdoor maupun di indoor. Kemudian elemen apa sih yang mendukung elemennya, seperti ada suara latar, mungkin nanti pencahayaan alami untuk pergerakan kamera. Jadi ini juga harus dimatikan. Jadi jangan sampai ruangan atau tempat yang kita pilih malah mengganggu ininya. Tetapi hal-hal seperti itu juga bisa kita analisis. Ruangan ini, waduh,
ruangannya ini sempit. Oh berarti yang digunakan apa alatnya yang kira-kira mendukung itu. Kemudian properti yang disesuaikan ya. Jadi sesuaikan setting properti itu sesuai dengan tema video untuk menambah kesan nyata gitu kan. Jadi ini sebenarnya ketika mungkin pembelajaran Ibu di dalam kelas akan disetting ya, nanti hal-hal atau properti-properti yang mendukung pembelajaran di dalam kelas itu nanti kita harus siapkan Bapak Ibu. Kemudian poin yang selanjutnya, nah kita harus mengenal juga yang ketika di proses pengambilan gambar tadi Bapak Ibu. Jadi yang namanya shooting itu atau pengambilan gambar kita harus mengenal minimal 4 hal gitu lah, minimal 4 hal. Yang pertama kita harus mengenal yang namanya komposisi. Nah, nanti mohon di searching aja Bapak Ibu, silahkan ada istilah rule of third Bapak Ibu. Nanti rule of third itu seperti apa sih? Ketika kita searching banyak nanti contohnya Bapak Ibu. Jadi memanfaatkan aturan sepertiga bidang salah satu contohnya. Bapak Ibu ketika menggunakan handphone ya, ketika menggunakan handphone biasanya di kamera Bapak Ibu itu suka ada garis-garisnya. Nah, jadi garisnya diaktifkan Bapak Ibu. Jadi biasanya itu membantu kita di dalam mengatur komposisi di dalam pengambilan gambar. Jadi kalau si kameranya belum aktif tuh gridnya mending diaktifkan karena akan membantu kita. Bukan mengganggu ya, itu sebenarnya justru membantu kita untuk mengambil komposisi gambar. Kemudian kita juga perlu tadi mengenal yang namanya sudut pengambilan gambar seperti yang saya di depan tadi sampaikan. Jadi kalau untuk formal pengambilan gambarnya gimana nih? Oh lurus ya, harus sejajar dengan mata gitu kan. Oh kalau ingin kesannya mewah, megah gitu ya, terkesan berwibawa ketika memberikan materi, oh itu harus diambilnya agak bawah kameranya. Oh berarti posisinya low angle kan gitu ya. Kemudian bisa aja diambilnya lebih bawah lagi, lebih atas lagi gitu kan. Atau mungkin posisinya memungkinkan untuk mengambil aerial itu bisa menggunakan ya untuk tinggi ya, hal-hal yang tinggi itu bisa digunakan mungkin drone, tapi tidak memungkinkan untuk kalau di proses pembelajaran yang di dalam kelas dan sebagainya kita menggunakan alat-alat yang istilahnya terlalu berlebihan juga gitu kan. Jadi nanti tolong kita bisa analisis, sesuaikan saja alat-alat kita yang gunakan gitu kan. Kemudian ya kita juga harus mengenal shot size ya Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kita sudah melakukannya mengambil gambar, tetapi kita tidak paham itu teh ukuran bidang pandang gambar apa ya gitu kan. Kemudian posisinya apakah close up, apakah wide shot, apakah medium. Nah itu perlu diketahui Bapak Ibu. Nah nanti ketika Bapak Ibu browsing sebenarnya banyak sekali itu agar kita paham, oh ketika mengambil gambar itu ukurannya segini yang pasnya. Oh ukurannya sebegini enaknya gitu dilihatnya dan seterusnya Bapak Ibu. Kemudian juga kita juga harus mempelajari, memahami yang namanya pergerakan kamera ya, gerakan kamera. Jadi lakukan pergerakan kamera secara lembut gitu ya. Terus kita juga harus mengenal pergerakan kamera dari atas ke bawah atau dikatakan tilt, kemudian dibesarkan atau zoom, kemudian memberikan kesan juga agar pengambilan gambar yang kita lakukan nanti bisa profesional. Nah yang jadi pertanyaannya Pak Ade, apakah kita harus belajar itu? Ya kalaupun tidak harus menguasai teknik-tekniknya, tetapi ketika kita paham tentang pergerakan kamera, tentang pengambilan gambar, itu nanti kita bisa tuangkan di dalam storyboard kita, di dalam shooting script kita. Nah nanti kita akan bisa meminta bantuan ya teman-teman kita, rekan guru kita, siswa kita yang memiliki kompetensi untuk bisa mengambil gambar seperti itu gitu. Tetapi skenarionya, skripnya kita yang arahkan gitu Bapak Ibu. Kemudian nah di dalam produksi video ya itu kita penting juga mengenal yang namanya audio di dalam produksi tadi ya. Yang namanya audio itu sangat penting tentunya apalagi di dalam proses penyampaian informasi. Itu ketika ada noise, ketika suara kita kurang terdengar, banyak gangguannya, tentunya materi yang akan kita sampaikan atau pesan yang akan kita sampaikan tidak mungkin tercapai secara efektif, malah justru bakal menimbulkan yang namanya konsepsi ya, mispersepsi gitu kan. Jadi salah pengertiannya gitu karena tadi terganggunya kualitas audio gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama ya satu
Bisa menggunakan mikrofon eksternal untuk suara yang lebih jelas ya. Kemudian rekam audio di lingkungan yang minim gangguan suara. Ya, bisa aja oh ini di sekitar sini mah agak berisik, ya udah kita pindah ke ruangan yang lain. Ya, kita coba lakukan perekaman. Yang kedua, kita juga harus selalu cek kualitas audionya selama proses pengambilan gambar. Ya, untuk menghindari rekaman ulang. Aduh, tos capek-capek ngerekam gambar, suara nate teu ayaan kan gitu kan. Aduh, harus diulang lagi gitu kan. Itu. Apalagi kalau kita meminta bantuan ya atau itu aduh jadi kesel si talentnya malah jadi kesel gitu kan, atau bahkan kitanya sendiri aduh capek nih males nggak bakalan dilanjutin karena suaranya udah capek-capek berjam-jam direkam tidak ada gitu kan. Aduh jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi makanya kita harus selalu cek and recheck dulu ketika kita melakukan voice over gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Nah, pencahayaan Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk kekaitan dengan pencahayaan tadi pada dasarnya ketika kita mengambil gambar usahakan gunakan ruangan-ruangan yang cukup cahaya. Jangan miskin cahaya. Kalau miskin cahaya mah udah weh pokoknya poek. Kalaupun mau digimanain susah gitu kan. Udah ada canggih sekarang mah AI untuk video bisa dicaangkeun. Tetap susah. Kalau inputannya jelek, ya resikonya seperti itu. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya kalau memang memungkinkan, kita gunakan alat tambahan untuk memberikan pencahayaan. Seperti tadi ya, bisa yang portable itu bisa pakai ring flash gitu kan, pakai pill light yang ada di perangkat laptop kita, di handphone kita. Bahkan kalau saya lihat di sini di ruangan ini Paripal itu menggunakan ini kamera tambahan itu dan cahaya tambahan bagus juga gitu ya agar wajahnya pencahayaannya kelihatan ada tambahannya. Kemudian juga untuk hal-hal yang ini sebenarnya kita harus mengenal juga kalau nanti kedepannya ini untuk wawasan lebih jauh kita mengenal yang namanya juga nanti ada cahaya utama, ada cahaya tambahannya, cahaya dari belakang. Itu akan memberikan kesan tersendiri Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ya cahaya itu kan sangat gampang diidentifikasinya. Satu, cahaya datang dari arah samping. Kesan kepada gambar seperti apa, cahaya datang dari atas seperti apa, cahaya datang dari depan seperti apa, cahaya datang dari bawah seperti apa Bapak Ibu. Nah pencahayaan yang itu sangat mudah dikenali sebenarnya. Satu bisa sumber cahayanya apa, yang kedua datangnya dari mana, dan yang ketiga peranan dia itu sebagai apa, apakah cahaya utama, cahaya penunjang, atau cahaya dari arah belakang, atau untuk mencahayai background gitu kan. Nah Bapak Ibu. Kemudian jadi artinya bahwa proses pencahayaan itu ya harus dioptimalkan karena yang namanya proses sinematografi, fotografi itu cahaya is cahaya is number one gitu kan. Karena tanpa cahaya wajah Bu Silvi yang cantik tidak kelihatan tanpa cahaya gitu kan. Paripal yang ganteng tanpa cahaya tidak kelihatan gitu kan. Gitu. Jadi betul-betul yang namanya pencahayaan itu penting Bapak Ibu di dalam proses pengambilan video nantinya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu juga harus mengenal yang namanya proses atau yang namanya editing gitu ya. Gitu. Dengan menggunakan sekarang itu kan jago-jago itu guru-guru itu menggunakan CapCut ya, menggunakan CapCut, menggunakan aplikasinya bisa Canva ya, menggunakan aplikasi yang ada di handphone itu ya, Filmora Go kan gitu ya, Snapseed kan gitu ya. Itu luar biasa sekarang itu, Viva gitu kan. Lihat di di media sosial itu banyak sekali, terutama saya sangat salut sekali kepada ibu guru-guru guru-guru SD itu ya. Wah luar biasa ketika mengeksplorasi pembuatan video pembelajaran gitu, sangat rajin sekali gitu kan. Mereka itu aktif-aktif di media sosialnya, sehingga hasil-hasil karyanya itu cukup banyak kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu di proses editing ini sebenarnya ya tadi itu kita harus mengenal minimal yang namanya proses editing itu adalah proses menggabungkan, memotong ya, memilih video yang layak gitu kan. Kemudian kita gabungkan sesuai dengan alur ceritanya, sesuai dengan storyboard yang kita buat gitu. Jadi urutan pertama nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Kemudian di situ juga dilakukan yang namanya proses memotong. Oh ini bagian yang tidak penting, ya harus di cutting. Oh harus di trimming bagian ini karena tidak
terpakai. Nah, dasar-dasar seperti ini Bapak Ibu harus menguasainya lah, atau memahaminya. Kemudian juga memilih transisi Bapak Ibu. Transisi itu ternyata kalau kita dalami gitu kan, tidak asal menggunakan transisi, tidak hanya cut to cut, tidak hanya fade ya, tidak hanya coba seperti diamond, seperti box gitu kan, tiba-tiba seperti burung terbang gitu kan. Itu ternyata ada filosofisnya. Karena apa? Karena melalui transisi tersebut itu ada kesan yang ingin disampaikan gitu kan. Contoh ketika berada di dalam satu ruangan, transisi yang digunakan dengan beberapa adegan ketika kita menghubungkan adegan 1, adegan 2, adegan 3 yang ada di tempat yang sama, transisi yang pas apa sih? Ya gitu kan Bapak Ibu. Nah, makanya nanti silahkan nanti transisi itu bisa ada yang namakan fade, ada yang namakan dissolve, ada yang namanya menghapus ya, wipe gitu kan. Ada juga deep to black dan seterusnya. Nah, nanti itu nanti mungkin next ya Bu Silvi, hal-hal seperti itu bisa kita gali lebih dalam di proses nanti sesi berikutnya. Mungkin harus ada yang namanya pembuatan storyboard dan sekaligus produksi videonya gitu kan. Dan bahkan mungkin latihan bagaimana menggunakan aplikasi videonya. Kemudian juga kita juga mengenal yang namanya proses pengaturan keseimbangan suara, baik itu voice over maupun suara background, agar apa yang kita lakukan tidak tabrakan. Oh, volume untuk voice overnya sekian, volume untuk musik pengiringnya sekian. Oh, di adegan tertentu harus ada penguatan untuk sound efeknya agar memecah perhatian siswa dan seterusnya. Nanti itu bisa dilakukan sambil kita juga mungkin ya, kalau memang ada kesempatan nanti di berikutnya kita bisa coba melakukan proses praktek bersama-sama. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mampu melakukan proses editing yang bagus ya, yang baik, kita review tuh videonya dari awal sampai akhir. Kemudian wah ini sudah layak, videonya bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian juga bisa digunakan untuk dipublish di media sosial kita, di YouTube kita. Bahkan digunakan sebagai bukti karya yang ada di PMM. Nah, ini luar biasa. Kita tinggal lakukan yang namanya proses distribusi dan publikasi. Nah, itu distribusikan di platform yang tepat Bapak Ibu, mau di Reel IG, mau di YouTube kita, dan nanti kita tidak perlu memutar video di kelas kan, tinggal aja tanam linknya, kemudian kirim ke anak-anak. Nah, ini pelajari video-video pembelajaran yang Ibu sudah buat, Bapak buat, itu ada di kanal YouTube Ibu. Ya, nanti untuk pembelajaran di berikutnya, tonton video itu, kita nanti bahas di dalam kelas ya. Mungkin bisa seperti itu distribusinya Bapak Ibu. Kemudian optimalkan dengan menggunakan judul yang menarik. Nah, ini kan tadi ya. Jadi nanti ini mungkin di teman-teman ya di Bahasa Indonesia ini bagaimana sih agar si judul yang kita gunakan di dalam proses pembuatan video ini nanti ketika dipublikasikan, didistribusikan menggunakan judul yang menarik dan relevan. Kemudian juga tag-nya juga yang relevan kemana gitu kan nanti untuk publikasi. Kemudian nah kita pun harus selalu melakukan proses yang namanya evaluasi. Jadi dari hasil video yang kita hasilkan setelah didistribusikan, setelah ditayangkan, bagaimana sih feedback dari anak-anak kita ya? Bagaimana mungkin biasanya suka ada diskusi antar guru ya. Kita nanti review bersama-sama. Oh iya, ini bagian ini harus diperbaiki, bagian ini harus diperbaiki. Nah, kita tinggal memperbaikinya, menyempurnakannya, tidak perlu melakukan proses ulang dari awal lagi, mungkin hanya bagian-bagian tertentu yang bisa kita perbaikan di sebelah mana. Dan itu nanti ya hasil dari video yang kita buat itu akan terus bisa digunakan secara berkelanjutan ya, dengan cara tinggal nanti memperbaiki, melengkapi hal-hal mana saja yang dianggap kurang atau belum relevan itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sepertinya slide yang ditunggu-tunggu ini, slide yang terakhir. Saya menunggu slide ini Pak Ripa, Bu Silvi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, dari apa yang tadi saya sampaikan sebenarnya saya ingin ada dari paparan tadi itu minimal kita bisa menguatkan kembali fundamentalis daripada pembuatan video sebenarnya, produksi video yang nantinya bisa mendukung
kedepannya itu bagaimana ketika kita akan membuat media atau video pembelajaran tersebut gitu kan. Harapannya dari sini itu nanti kita akan melangkah di sesi berikutnya atau di momen-momen berikutnya untuk bisa merancang membuat naskah video, kemudian juga nanti kita bisa melakukan produksi video bersama-sama dan nanti kita coba edit dan hasilnya kita coba publikasikan begitu Bapak Ibu. Jadi untuk di slide terakhir ini saya berikan summary-nya saja bahwa dengan memahami teknik dasar produksi video, harapannya kita bisa mampu membuat konten video yang lebih terarah, kemudian juga berkualitas, terus efektif untuk penyampaian materi pembelajaran atau pesan, dan jangan lupa selalu lakukan evaluasi dan kembangkan keterampilan kita di dalam setiap karya yang kita hasilkan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di momen hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata atau gestur saya yang kurang pas, mohon dimaafkan karena saya pada sesi hari ini adalah tujuannya ingin bercerita saja kepada Bapak Ibu, ngadongeng we anggap Bapak Ibu gitu kan. Jadi apa-apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kalau yang bermanfaat alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian juga nanti harapannya tentunya melalui kegiatan-kegiatan ini, insya Allah ketika kita sharing, apapun yang kita sharingkan, apapun yang kita bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali Pak Ade ya. Terima kasih kepada Bapak Ade Suryadi atas pemaparan yang sangat informatif dan juga menginspirasi kita semua. Baik Bapak dan Ibu, untuk tautan daftar hadir nanti kita akan bagikan di kolom chat. Untuk sekarang kita memasuki agenda sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa menekan tombol raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, sudah terlihat Ibu Nita Purwanti mengangkat tangan ya. Kepada Ibu Nita dipersilahkan. Iya. Mangga Ibu Nita tadi kelihatannya mengangkat tangan ya. Dengan Ibu Afi, mangga dipersilahkan jika ingin ada yang ditanyakan. Oh ya, coba kita lihat di kolom chat apakah sudah ada yang bertanya. Oke. Belum ada, gimana? Oke, Bapak Tony ya, oke. Mangga Bapak Tony dipersilahkan untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi atas waktunya. Ya mungkin ingin bertanya dan sharing saja mungkin. Mungkin untuk pembuatan video itu beberapa waktu lalu mungkin ketika COVID sudah istilahnya membuat beberapa konten video untuk pembelajaran. Namun kendalanya ketika COVID itu kan kita leluasa karena tidak mengajar langsung ke kelas gitu. Jadi dalam waktu 1 minggu membuat 2 konten video itu terkejar. Namun mungkin kalau sekarang karena sudah efektif dan waktu juga sudah full untuk mengajar. Nah, mungkin ada tips dan triks untuk bagaimana supaya pembuatan video itu berjalan dengan cepat gitu ya. Karena yang saya alami ketika COVID dalam 1 minggu mungkin 1 hari saya bikin konsep tadi storyboard, kemudian keesokan harinya tag gambar. Nah, 1-2 hari selanjutnya editing video baru rilis gitu ke YouTube. Nah, untuk sekarang mungkin kan kondisinya sudah tidak COVID gitu ya, jadi bagaimana mensiasati ketika kita sudah efektif belajar membuat konten-konten video seperti itu. Itu mungkin Pak Ade, mohon maaf apabila ada
kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Pak Ade, pertanyaan dari Pak Tony nih, pembelajaran kita kan sekarang sudah efektif ya, tidak seperti dulu waktu COVID, kita memiliki waktu yang luang sekali untuk pembuatan video ini, bahkan sampai diupload di YouTube. Nah, mungkin ada tips dan triks untuk mensiasati Pak Ade bagaimana caranya kita bisa efektif lagi dalam membuat suatu video pembelajaran, sementara pembelajarannya juga sekarang kita sudah sepenuhnya tatap muka ya, tidak ada lagi pembelajaran daring. Iya, baik, dipersilahkan kepada Pak Ade. Oke, baik. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Pak Tony. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali ya. Berarti Pak Tony udah istilahnya punya pengalaman di dalam pembuatan video pembelajaran. Nah, kaitannya dengan masalah pengelolaan waktu atau ya kalau dikaitkan dengan dulu istilahnya ketika COVID kita lebih leluasa, sebenarnya tergantung kita juga sih sebenarnya untuk memanagenya gitu ya. Yang jelas memang tadi itu kembali kepada prioritas ya. Nah mungkin yang bisa dilakukan adalah Pak Tony untuk Pak Tony nih. Ketika Pak Tony sudah memiliki video-video yang sudah dibuat, nah itu. Yang pertama yang bisa kita itu adalah kita coba lakukan review dan revisi gitu. Atau refine gitu kan. Konten-konten ini masih relevan nggak dengan kondisi sekarang gitu kan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan bisa lebih produktif, Pak Tony bisa melakukan itu sebenarnya. Oh, ini saya mengampu materi ini konten-kontennya ini. Nah, nanti kekurangannya waktu itu mah seperti ini nih. Nah, jadi bisa kita manfaatkan dulu melakukan kembali untuk review dan bahkan memperbaiki video-video yang sudah dibuat gitu kan. Untuk dilakukan proses penyempurnaan gitu agar lebih efektif gitu kan. Kemudian ternyata ini kondisinya sekarang saya berbeda gitu kan. Keinginannya sih ingin membuat tema yang baru, konsep yang baru gitu kan. Nah sebenarnya ketika kita akan membuat atau memberikan proses pembelajaran, itu kita kan selalu menyiapkan materi ya Pak Tony ya. Selalu menyiapkan materi ya. Bentuknya bisa dalam bentuk presentasi kan. Ya gitu. Bisa dalam bentuk presentasi, baik itu di Canva, baik itu di PowerPoint, ataupun media presentasi lain. Nah, agar si materi-materi tersebut tidak hanya berhenti di presentasi, nah, ini tips-tips saya ya, saran saya. Presentasi-presentasi tersebut itu bisa kita ubah menjadi video pembelajaran. Gitu. Tadi kita kenali alat pendukung aplikasi apa yang relevan untuk bisa mengubah tampilan presentasi PPT menjadi video gitu kan, yang dilengkapi dengan voice over gitu, yang lengkap, bahkan wajah kita muncul di di layar kita gitu kan. Oh udah aja kita gunakan aplikasi rekam layar OBS, kita gunakan Camtasia, bahkan kita bisa menggunakan yang namanya PowerPoint itu sendiri untuk membuat video. Jadi mungkin agar bahan ajar yang kita buat, contoh saya yakin Bapak Ibu guru banyak sekali membuat paparan presentasi. Nah, presentasi itu agar bisa diupload di YouTube dan bisa dibagikan ke anak-anak, salah satunya adalah bisa diubah menjadi video pembelajaran. Nah, nanti mungkin selanjutnya ya bisa aja sih gitu kan, kalau kita mengkerucut ke bagaimana membuat video pembelajaran yang berbasisnya presentasi menjadi video pembelajaran, kita bisa voice over, kita bisa edit, kita bisa publikasikan, mungkin kita bisa nanti ada pertemuan lagi lah gitu ya untuk coba membuat itu ya. Sementara mungkin itu Pak Tony, sisanya sih sebenarnya tinggal mengelola waktu aja ya, mungkin ya di saat ya kadang-kadang kita memang ada ketika sudah moodnya tinggi mau sampai subuh pun kita lakukan untuk membuat itu gitu ya. Tapi kalau sudah moodnya jelek sudah ya jangan dipaksakan gitu kan. Jadi artinya ketika kita membuat sebuah kreasi itu biasanya harus didorong oleh hal-hal yang motivasi yang tinggi. Terima kasih Pak Tony, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain yang sudah punya pengalaman terkait itu, monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ade, jazakallah
khairan kasiron atas jawabannya, memang menginspirasi gitu. Jadi Oh iya. laksanakan review gitu, melakukan revisi. Jadi hanya video yang ada kita gunakan kembali gitu tanpa ada evaluasi gitu ya. Mungkin ke depannya bisa kita coba dengan siswa. Makasih Pak Ade, Bu Ya, Silvi. semangat Pak Tony, bagus. Iya, terima kasih Pak Tony. Baik, Pak Ade, terlihat di kolom chat sudah ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Ibu Iva dari SMK Negeri 15 Bandung ya. Izin bertanya Pak Ade, sepuh. Pak Ade, materinya sangat luar biasa sekali. Saya ingin bertanya terkait video yang bagaimana agar mendapatkan viewer yang diminati, agar followersnya banyak, Pak. Terima kasih. Mangga Pak Ade dipersilahkan untuk menjawab. Waduh, ini Bu Ipa pertanyaan yang sulit sekali ini. Ya, jadi memang kalau kaitannya dengan kaitannya dengan kualitas video, apalagi dikaitkan dengan masalah follower dan viewer ya, itu memang kita harus selain bagaimana membuat video yang bagus, artinya video-video itu yang memang harus sesuai dengan korelasinya, relevansinya gitu, atau kaitannya dengan konteks yang saat digandrungi atau saat diminati gitu. Kalau kaitannya dengan itu, nah hal seperti itu mungkin lebih relevan dengan bagaimana kita strateginya melakukan proses branding sebenarnya. Nah, salah satu strateginya adalah ya tadi itu kita harus belajar yang namanya strategi digital marketing gitu kan, atau strategi bagaimana mengelola konten media sosial sebenarnya. Jadi ada Bu Ipa, biasanya saya waktu itu pernah ikut pelatihan di Jakarta seminggu ya, terkait dengan how to atau strategi gitu kan, agar si konten video kita itu memang bisa dilihat banyak orang gitu, diminati banyak orang, dan itu memang salah satunya adalah kita harus belajar bagaimana merencanakan. Bahkan ada proses penjadwalan, dan kita pun harus mengenal video kita itu kategorinya masuknya ke informatif, ke hiburan, ke edukasi, ke informasi, dan seterusnya. Jadi kita jadwalkan, saat ini pokoknya di minggu ini saya akan membuat 3 video. 1 video informasi, yang kedua video tutorial, yang ketiga video hiburan. Nah gitu. Nah ini memungkinkan bagi kita itu si follower itu atau si orang itu bisa menanti, wah video Bu Ipa menarik nih, di minggu ini ngebahas tentang ini, minggu berikutnya tentang ini. Jadi memang ada proses-proses penjadwalan, dan kita harus mengenal yang namanya juga di media sosial strategi itu ada yang namanya call to action gitu ya. Ini penting Bapak Ibu, call to actionnya gitu kan. Jadi ketika nyebutin call to action, ketika kita membuat video, apa sih yang diharapkan dari video yang kita buat? Apakah hanya untuk dilihat orang supaya kita banyak yang lihat doang? Apakah mau jualan? Gitu kan? Apakah untuk kepentingan pendidikan? Gitu. Atau apa tujuan kita? Sehingga nanti kita harus belajar juga proses tagging, proses tagar gitu ya. Kemudian proses mention dan seterusnya gitu. Itu mungkin Bu Ipa pengalaman yang bisa dibagikan ya. Walaupun memang pada dasarnya ketika saya banyak menyampaikan atau mengunggah video di dalam media Instagram saya, itu yang sampai ada ribuan itu hanya beberapa video sih gitu. Oh, karena apa? Karena saya tidak konsisten, dalam artian random gitu kan si konten video yang saya buat. Yang lebih memungkinkan adalah kita harus spesifik. Kalau kita mau menjadi konten kreator, berarti harus spesifik di dalam satu tema yang harus kita ambil, dan kita tahu analisisnya. Oh, yang menonton ini audiennya ini gitu kan, dan seterusnya gitu. Itu hanya sharing saja, mungkin ada hal lain yang bisa digali juga dari teman-teman. Kalau ada informasi terkait hal itu mungkin bisa disampaikan di sini. Jadi kata kuncinya Bu Ipa mah kan basicnya dari itu ya, dari DKV juga kan gitu ya. Sepertinya kalau untuk teknik dasar, untuk teknik produksi video udah sangat mahir sekali. Ya tinggal tadi mungkin memang makanya pertanyaannya bagaimana sih gitu agar si videonya bisa banyak dilihat oleh orang itu. Jadi strateginya mungkin kita harus mengenal kembali strategi
di media sosial gitu kan. Jadi ada strategi digital marketingnya di media sosial. Salah satu yang bisa dilakukan tadi itu kita harus menguasai yang namanya perencanaan yang baik. Apakah konten kita itu untuk informasi, apakah konten kita untuk kepentingan hiburan, apakah konten kita itu untuk kepentingan istilahnya edukasi gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Itu Bu Ipa Panginten, dan jangan lupa ada kata kuncinya yaitu di call to action ya. Call to actionnya harus ada pokoknya ketika kita hadir di ketika kita memposting itu harus ada call to actionnya di dalam media sosial. Terima kasih, mungkin itu Bu Silvi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik Pak Ade. Ya, itu Bu Ipa ya. Mungkin tadi harus spesifik dalam tema juga ya Pak Ade ya, dan juga tentunya harus konsisten gitu dalam posting videonya. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Ade dari peserta. Ada pertanyaan dari Ibu Meli, terlihat sudah mengangkat tangan, sudah raise hand. Iya, mangga dipersilahkan kepada Ibu Meli. Ya, Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu Meli. Ya, sebenarnya ini mau minta tipsnya aja gitu. Waktu dulu juga saya pernah mencoba membuat video pembelajaran gitu. Karena saya basicnya bukan IT-nya nggak pas-pasan ya Pak. Ya. Jadi dengan alat seadanya, pakai HP, laptop. Waktu itu saya mencoba aplikasi Filmora. Ya, Ya. jadi memang yang saya kan kurang mengerti tentang ukuran video dan segala macam. Tapi pada saat editing itu suka agak berat ya video yang digabungkan itu Ya. gitu. Nah, minta tipsnya aja Pak untuk ukuran, apakah lebih baik dikecilkan pada saat sebelum digabungkan atau nanti saja setelah videonya jadi. Soalnya pas pernah mencoba pas sudah diekspor itu agak pecah gitu kadang Pak gitu hasilnya gitu. Ya. Jadi ya karena saya nyoba-nyoba aja Pak gitu, nggak ada basic apapun gitu. Ya mungkin itu aja, minta tipsnya aja Pak Ade. Iya, mangga Pak Ade, langsung saja Pak Ade. Oke. Iya betul Bu Meli ya. Kadang ada satu tantangan atau satu kendala di mana kita kadang-kadang ketika mau mengekspor video, hasil ekspornya itu ya kualitasnya rendah gitu ya. Gitu. Kualitasnya rendah. Bubi, suaranya. Tes. Oh iya, nggak ada ya? Oke, udah. Ya. Sepertinya yang Bubi masih on. Nggak enak saya. Ya, oke. Oke Bu Meli, jadi memang yang namanya kualitas video itu dipengaruhi memang oleh salah satunya adalah perangkat juga mempengaruhi ya. Artinya memang ketika kita mengambil gambar itu satu tadi itu yang namanya proses ketika kita mengambil gambar, kalau cahayanya kurang, apalagi perangkat kita kurang mendukung, itu pasti si hasilnya itu kurang bagus ya, gitu ya. Nah, ketika kita edit masuk ke dalam perangkat juga itu pasti ada proses penurunan juga gitu kan, si kualitas gambarnya itu sendiri. Makanya kita harus usahakan tadi ketika kita mau mengambil gambar sebaiknya pencahayaan itu cukup ya untuk itu agar si hasil yang kita inginkan video inputannya bagus gitu kan. Oke, kemudian ketika kita mau mencoba menggunakan beberapa aplikasi di perangkat kita sih sebenarnya salah satu yang harus kita ketahui memang orientasinya kita mau dipublikasi kemana, kita harus paham juga yang namanya size scale ya ukuran skalanya itu gitu ya, ukuran skalanya itu. Jadi apakah ini untuk kepentingan publikasi di web, apakah ini untuk kepentingan publikasinya di desktop gitu kan, apakah itu publikasinya untuk kepentingan di handphone. Nah, itu kita biasanya apalagi di Filmora itu kan suka ada ekstensinya Bu Meli. Jadi ketika kita ekspor, klik ekspor, nanti itu dilihat orientasinya mau kemana, apakah lokal ke handphone kita, apakah untuk di setting ke MP4, apakah ke iPhone, apakah ke itu, kita tinggal bisa pilih itu. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, jadi nanti sebenarnya kualitas video itu dipengaruhi oleh inputannya dulu sebenarnya.
inputannya dulu gitu kan. Nah, dan memang ketika kita mengambil source video dari yang berbeda perangkat, ketika kita edit di perangkat kita, contoh di handphone itu pasti agak berat gitu kan. Kalau memang si source-nya berbeda gitu. Jadi contoh biasanya kalau menggunakan apa? Jadi kalau menggunakan handphone, ya berarti usahakan menggunakan perangkat kita, kemudian coba dieditnya di perangkat kita, kita coba sesuaikan ukuran untuk orientasi apa gitu kan. Sehingga kadang-kadang kan kita mah default ya Bu Meli ya. Ya, Ketika kita langsung aja. langsung aja gitu kan. Ya harusnya itu Ya. harusnya kita setting dulu. Jadi harusnya setting dulu orientasinya berapa untuk kepentingan apa. Jadi ketika kita ekspor itu nanti tinggal pilihannya mau kemana. Apakah kita ke untuk kepentingan di handphone, untuk kepentingan web atau kepentingan di YouTube gitu. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah proses pengambilan gambar awalnya. Gitu aja. Jadi inputan yang dari video awalnya itu sih sangat menentukan sekali gitu kan. Gitu. Jadi kualitas videonya bagus, kita edit pasti hasilnya juga bagus, tidak akan ada walaupun yang namanya proses transformasi media itu pasti ada proses pengurangan sih sebenarnya gitu kan, turun ya gradasinya gitu. Ya gitu. Nah, begitu mungkin Bu Meli ya untuk hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang perangkat kita terbatas juga kan itu kan gimana lagi ya, itu harus kita mencari perangkat lain yang memang relevan gitu kan dengan kondisinya gitu kan. Artinya kalau ini tidak memungkinkan diedit di handphone nih, udah ini harus di laptop pun kita spesifikasinya rendah, aduh ini Ya, di laptop juga tinggi berat, ya. Pak. Oke ya, artinya kita harus menggunakan desktop yang spesifikasinya sesuai. Itu aja Bu Meli, Bang Intan. Gitu. Terima kasih Bu Terima Meli. kasih, Pak Mudah-mudahan Ade. bisa bukan bisa menjawab ya atau memuaskan, dasarnya bukan alat pemuas Bu Meli. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum. Ya, terima kasih juga Pak Ade. Terima kasih Pak Ade dan semua partisipan yang sudah bertanya serta berdiskusi juga memberikan pendapat pada diskusi kita kali ini sehingga diskusi kita menjadi lebih interaktif lagi. Begitupun di kolom chat juga terima kasih Sensei sudah membantu juga dalam menjawab pertanyaan untuk diskusi kita kali ini. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya pertanyaan dari Ibu Meli tadi, maka berakhir pula pertemuan kita di webinar episode 2 pada komunitas belajar 11 kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ade Suryadi SPDMT sebagai narasumber atas materi yang luar biasa kepada kita semuanya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala SMK Negeri 11 Bandung, Ibu Dr. Randa Lili Suyun MMPD, berkat motivasi dan semangat dari Ibu, alhamdulillah akhirnya bisa terselenggara webinar perdana secara daring di Kombel 11 ini. Ibu, terima kasih. Tak lupa juga terima kasih kepada tim komunitas belajar 11, Bapak Rival, Pak Engkus, terima kasih atas kolaborasinya sehingga bisa terselenggara Kombel kita pada hari ini. Dan tak lupa terima kasih kepada semua peserta, kepada semua partisipan atas partisipasinya pada kegiatan diskusi kali ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Media pembelajaran bermanfaat untuk meningkatkan retensi informasi, mendorong pembelajaran mandiri, serta memfasilitasi kolaborasi. Pemanfaatan media pembelajaran ini melibatkan integrasi media yang bervariasi dan relevan dengan kurikulum untuk menjangkau berbagai gaya belajar siswa. Sehingga dengan memahami teknik dasar video ini tentunya nanti kontennya juga bisa lebih terarah lagi. Ya, baik Bapak dan Ibu, semoga informasi yang dibagikan ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di webinar komunitas belajar. Oh iya. Iya, baik. Sebentar Bapak dan Ibu, mangga Ibu dipersilahkan kepada Ibu Lilis, dipersilahkan. Iya, mangga Ibu.
Kepada Ibu Lilis dipersilahkan. Mungkin ke BJT, kita lanjut aja kali ya. Iya. Iya. Oke, baik Bapak dan Ibu, semoga informasi yang dibagikan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi di webinar Komunitas Belajar 11 pada episode berikutnya. Izinkan saya untuk menyampaikan pantun terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang dalam, kami tutup webinar ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Terima kasih Bapak Ibu Pak Dede. sekalian. Hatur nuhun Bapak Ibu ya. Kami haturkeun Bapak Ibu haturkeun sadayana hatur nuhun. Sampai ketemu lagi. Bu Silvi, I Terima love kasih you. Pak Ade, Bu Silvi, semuanya. Apa Mas? Pulang? Bye.